Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. And it was my own doing. There's nothing that feels better than this moment. Oke, jadi pertama kenapa gue mau review film ini gitu ya. Sebenarnya gue pribadi bukan fans beratnya Taylor Swift gitu. Gue bener-bener kayak sering dengerin lagunya di radio, di YouTube gitu ya, nontonin video klipnya, tapi sebatas itu aja. Dan bahkan gue sebenarnya sempat dengerin album-albumnya kok, kayak dia tiap kali ngeluarin album baru apa pasti gue coba dengerin satu album gitu kan. Nah, cuma gue bukan tipikal yang nyari tahu biografi dia, kehidupan pribadi dia. Gue nggak tahu sama sekali sebenarnya. Nah, apalagi ketika gue lihat rating film ini di Google gitu ya, sebenarnya lumayan cukup tinggi gitu kan. Jadi gue penasaran aja sih kenapa bisa sebagus itu kah gitu. Sebenarnya kalau ngomongin soal editingnya menurut gue ini cukup menarik sih, kayak tipikal editing film-film dokumenter pada biasanya lah. Dan dokumenternya pun lebih kayak dokumenter yang biasa gue tonton sih, bukan kayak Don't Fuck With Cats ya. Karena Don't Fuck With Cats menurut gue itu dokumenternya lebih kayak high level banget gitu loh, bener-bener kayak to the next level banget lah. Dan kalau ini tuh ya standar ya dokumenter aja gitu loh, dengan video-video yang kualitasnya nggak terlalu bagus gitu kan. Dan sebenarnya hal-hal yang gue suka gitu ya, menurut gue konflik-konflik yang dialami dengan Taylor Swift di sini, ini tuh kayak ya dengan kita relate dengan kehidupan orang-orang pada umumnya juga gitu loh. Jadi gue nggak harus jadi penyanyi dulu untuk bisa relate, tapi gue sebagai orang lain pun juga bisa relate dengan konfliknya dia di sini. Dan yang gue juga suka di film ini pun memasukkan berbagai konflik Taylor Swift dengan ya skandal-skandalnya dia lah gitu loh, dengan skandal ya VMA tahun 2009 itu, yang dimana gue pribadi pun sebenarnya nggak terlalu tahu gitu loh awalnya ya. Nah makanya setelah gue nonton film ini, gue akhirnya jadi tahu dari berbagai perspektif gitu kan, perspektifnya dia gitu loh. Jadi akhirnya seakan masalah ini jadi lebih clear aja sih menurut gue. Apalagi ini juga ngebahas banget soal lagu famousnya Kanye West. Terus nextnya juga akhirnya si Taylor Swift ngeluarin album Reputation dengan ngeganti semua feed Instagramnya dengan gambar ular doang. Gue inget banget tuh waktu itu kayak Instagram itu langsung kosong gitu loh, cuma gambar ular doang di situ. Dan apalagi di sini juga dibahas soal music country dan politik di US gitu ya, yang mengakibatkan si Dixie Chicks gitu ya bermasalah gitu dengan, karena musik country itu kan istilahnya kalau di sini mungkin tipikal musik-musik yang istilahnya liriknya itu menyindir sesuatu gitu, ngomongin sesuatu lah benar-benar secara gamblang gitu kan. Menurut gue hal-hal yang kayak gitu tuh menarik banget di film ini gitu. Awalnya gue kira film ini tuh bakal menggunakan album Reputation sebagai adegan klimaks dan album Lover itu sebagai conclusionnya gitu loh, kayak dia melakukan apa klimaks di situ, terus Lover itu kayak lebih redup lagi gitu kan, maksudnya lebih kalem lagi. Nah tapi ternyata gue salah, gue ngerasa justru porsi album Reputation di sini kayak nggak terlalu dibahas, kayak ada hal-hal yang terasa ditutup-tutupin. Gue nggak tahu sih, maksudnya kayak ada konflik yang tidak mau diumbar lagi gitu loh. Dia udah ada konflik, udah selesai masalahnya, tapi nggak mau diumbar lagi. Kayak contohnya soal Taylor Swift dan Katy Perry, maksud gue kayak itu nggak dibahas sedikit pun loh di sini. Yang sebenarnya itu bisa jadi, ya maksudnya namanya history, namanya biografi, itu kan sejarah seseorang, ya nggak sih, yang harusnya tetap ditulis dong gitu. Nah maksud gue jadi akhirnya ketika ya film ini nyampe ke bagian album Lover, itu jadi kayak oh ternyata di album Lover punya konflik lain, yaitu konflik soal perpolitikan di sana gitu loh, tentang ya government-nya dan segala macamnya kan. Nah tapi ini kesimpulan gue setelah gue nonton film ini gitu ya, gue ngerasa ya gue sebagai orang yang pengen tahu tentang Taylor Swift ya it's okay aja gitu loh, orang awam itu bagus sebenarnya. Tapi kalau buat kalian yang memang gak terlalu peduli sama Taylor Swift atau gimana ya, yang nggak nonton film ini pun juga nggak jadi masalah sih sebenarnya. Dan jujur aja sebenarnya gue mengharapkan ada konflik-konflik dengan mantan-mantannya Taylor Swift gitu ya dibahas di sini, tapi sama sekali nggak ada juga. Jadi kayak gue ngerasa ini kayak apa ya, terasa banyak yang ditutup-tutupin juga gitu loh, bukan sesuatu dokumenter yang terlalu jujur juga sih jadinya. Cuma mungkin terakhir satu hal gitu ya yang gue suka dari Taylor Swift, dia itu tipikal penyanyi yang istilahnya kayak seniman, kayak pelukis, kayak fotografer, ya maksudnya kayak filmmaker juga, yang dimana dia mau bikin lagu itu mengutarakan pendapat, mengutarakan sesuatu gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar bikin lagu I Love You, I Need You doang, terus kelar, ngehits gitu, udah selesai gitu kan. Tapi ya dia pengen ada sesuatu, ada impact dari sisi lagunya itu gitu loh. Dan mungkin itu aja sih penjelasan untuk film Miss Americana ini, dan makasih udah nonton.